para pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita memiliki narasumber yang luar biasa untuk berbagi pengetahuan dan untuk didiskusikan di antara Anda dan kita. Tamunya siapa? Tamunya adalah Dr. Sumarna Surya Pranata. Nah, ini panggilan panggungnya Kang Pranata. Karena beliau memiliki channel yang namanya diberi nama Kang Pranata Official. Itu adalah channel-channel berdiskusi mengenai persoalan-persoalan guru pendidikan dan sebagainya. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Pranata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Profesor Dr. Suyanto. Ya, PhD. terima kasih Kang Pranata. Saudara, Kang Pranata ini adalah mantan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Dikbud. Kalau waktu itu Kepdiknas mungkin ya. Dan bersama saya juga dulu. Dan beliau saat sekarang sangat aktif sebagai analis dan pengamat persoalan-persoalan pendidikan di channel Masya Allah. Pranata Official. Dan saudara, jangan lupa klik subscribe jika Anda memandang bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda. Terutama bagi guru, yuk klik subscribe supaya channel ini bisa menjadi jembatan penyambung lidah para guru terhadap pembuat kebijakan. Kang Pranata, saya sampai apa eh, dalam bahasa Jawa kesosolan ngomongnya. Dan ini kita kan Kang Pranata memiliki apa tugas yang mulia ke depan, yaitu untuk tetap mengisi kekosongan kepala sekolah. Gimana Ya. sih cara mengisi kekosongan kepala sekolah supaya mencerminkan profesionalisme, mencerminkan rasa keadilan, dan mencari orang-orang yang memiliki leadership, school leadership, bukan sekedar instructional leadership. Kang Pranata, gimana Kang Pranata? Baik, terima kasih Pak Dirjen. Saya selalu manggil Pak Dirjen. Ini Dirjen manggil Dirjen, tapi Dirjen senior. Luar Jadi biasa. selama kurun waktu beberapa waktu terakhir ini, 5 tahun terakhir ini, pengangkatan kepala sekolah itu nampaknya sedikit bermasalah. Oke. Ya, kalau kita lihat peraturannya di Permen Dikbudristek itu nomor 40 tahun 2021 itu menunjukkan adanya sebuah aturan, sebuah syarat yang ini menjadi perdebatan, Hmm. bukan tidak baik, tetapi menjadi perdebatan, yaitu Ya. di butir D-nya, yaitu ya, di butir C, di pasal apa namanya di Permen itu yang mengatakan kalau syarat kepala sekolah itu adalah salah satunya memiliki sertifikat guru penggerak. Hmm. Hmm. Nah, Ya. ini saya mendapatkan cerita, mendapatkan keluhan dari kepala dinas, dari kepala sekolahnya sendiri, dari pengawas mengenai kurang profesionalnya calon kepala sekolah ataupun kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak. Ya. Mengapa? Kang Karena Pranata, ya, kurang profesional itu kan dikarenakan hmm, pertama-tama adalah sistem. Saya kira betul, sistemnya betul. yang tidak memiliki apa karakter yang Betul. mengacu pada profesionalisme dan juga rasa keadilan itu. Gimana itu? Betul. Ada. Itu yang menjadi masalah. Ya, kurang profesionalnya itu antara lain karena kematangan dari calon kepala sekolah yang notabene berasal dari guru penggerak itu. Banyak kajian, bahkan banyak laporan cerita ke saya, kepala dinas di Mataram umpamanya, kepala dinas pendidikan dan olahraga Hmm. Mataram, kepala dinas pendidikan di Pangandaran umpamanya, bercerita kalau calon-calon kepala sekolah yang berasal dari kelompok ini, yang oleh sistem Hmm. yang Ya. diciptakan tahun lalu menjadi privilege,
menjadi satu syarat utama untuk menjadi calon kepala sekolah ini tidak atau kurang memiliki kemampuan kompetensi sosial. Oke. Ya, kompetensi selain kompetensi yang lain yang dipersyaratkan untuk menjadi kepala sekolah, karena dia harus mampu yang seperti Pak Dirjen Pak Suyanto sampaikan tadi, bukan hanya apa namanya apa namanya uh, le- kemampuan untuk Bukan untuk instructional leadership melulu. betul, Ya. tetapi sebagai school leadership. Karena apapun yang terjadi, kepala sekolah yang bagus itu akan membawa sekolah, menjadikan sekolah yang bagus. Hmm. Pimpinan yang bagus akan menjadikan sekolah yang bagus, satuan pendidikan yang bagus. Ini masalah yang muncul adalah mereka, banyak di antara mereka, tentu saja ada pionir-pionir, banyak di antara mereka itu yang kurang mampu dari segi kompetensi sosial. Karena apa? Karena mereka terlalu muda Hmm. untuk menjadi kepala sekolah, tidak dimasukkan ke dalam kawah candra di muka dulu, mengikuti pelatihan seperti yang tempo dulu dilakukan. Karena untuk jadi kepala sekolah itu harus mengikuti pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh lembaga khusus, ya, bukan untuk instruksional saja, tetapi untuk school leadership yang kita sebut dengan kawah candra di muka. Ada satu laporan mengatakan dari kepala dinas hanya 13,6% dari kawan-kawan kita yang kompeten dan sesuai dengan apa namanya yang kita sebut dengan pionir tadi. Ini Hmm. masalah. Yang berikutnya adalah masalah keadilan. Kurang adil karena hanya kelompok tertentu yang bisa dijadikan kepala sekolah. Hmm. Ya. Padahal harusnya itu kan terbuka bagi siapapun yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya, yang dipersyaratkan di dalam peraturan itu. Ya. Nah, ini agak kurang sekali, Prof. Ya. Yang Dan lalu-lalu itu. ya itu nyatanya kan para guru penggerak itu digelar karpet merah, otomatis Betul, jadi calon kepala sekolah. betul, Sehingga ini betul. kebijakan itu letak ketidakadilannya adalah Betul. bagaimana dengan guru-guru yang tidak bergerak. Dan guru bergerak itu pun kan ada cerita juga yang banyak yang tidak bergerak, tidak digerakkan dan tidak Nah, ini jadi dan prosedurnya gimana Kang Pranata? Itu sebaiknya untuk memiliki kepala sekolah yang memiliki managerial leadership, Ya, ya, memiliki school ya, leadership, sehingga dia ya, bisa memimpin, bisa menetapkan, menciptakan budaya belajar di sekolah. ya. Gimana itu? Jadi tentu saja calon kepala sekolahnya, calon kepala sekolah ini adalah hal yang mereka memiliki pertama tentu saja S1 bahkan S2 Hmm. karena Ya. dia harus memiliki kompetensi yang mumpuni. Yang kedua dia harus memiliki sertifikat pendidik Mhm. karena itu membedakan antara profesional tidak profesional. Karena kepala sekolah itu mau tidak mau dia harus paham tentang proses pembelajaran, Ya. harus memahami tentang sekolah. Nah, selain itu mereka juga harus memiliki golongan yang mumpuni. Kalau kita umpamanya ada di Permen PAN RB 21 tahun 2024 sekarang, itu kan ada guru itu guru ahli pertama, muda, madya dan utama. Tentu kalau yang muda atau apalagi yang pertama terlalu too early gitu, terlalu awal untuk dijadikan kepala Ya. sekolah. Mungkin yang madya, paling enggak yang muda itu untuk memang daerah-daerah yang minim. Yang berikutnya adalah, ini yang paling penting, Prof. Ya. Di Oke. beberapa tempat yang dari guru penggerak itu kurang mumpuni dari segi kompetensi tertentu, ini harus dilatih Hmm. secara khusus yang dulu dilakukan oleh LP2KS. Hmm. Bolehlah LP2KS itu sudah tidak ada lagi, karena sudah di podcast saya dikatakan sebagai Ya. runtuhnya LP2KS. Tetapi barangkali jiwa, semangat yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan guru dengan pelatihan khusus. Jadi semacam sesko, Prof. Ya. Oke. Mhm. Nggak mungkin kan orang lulusan umpamanya Letnan 1, Letnan 2 langsung memimpin Batalion. di batalion dalam Dandim umpamanya kan. Karena mereka harus matang dulu secara profesional dengan dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan mereka harus
punya sertifikat pelatihan calon kepala sekolah. Di beberapa tempat, Prof, saya tunjukkan, saya contohkan saja di Pangandaran, pokoknya kepala dinas itu mengirimkan guru-guru calon guru dari guru penggerak yang akan menjadikan kepala sekolah itu dilatih dengan TNI, Prof. Ya, Gojlok di situ, ya, dilatih untuk kepemimpinan yang betul-betul untuk kepemimpinan, bukan untuk instruksional yang berlaku selama 5 tahun belakang, beberapa tahun belakangan. hmm, Ini saya kira himbauan yang bagus, yang kami sarankan, mereka harus S1 bahkan S2, harus punya sertifikat pendidik, dan harus mumpuni di bidang kepemimpinan, school leadership, dengan melalui pelatihan yang tersistem, yang bagus. kita ini harus mulai melakukan suatu model di mana kepala sekolah itu bisa dididik, disiapkan, dan tentu saja bisa menduduki tempat di sekolah di mana dia ditugaskan dengan memiliki leadership yang mantap Betul, sehingga dia betul. percaya diri Ya, untuk memimpin semua guru. Kalau betul. dari guru penggerak kalau masih muda itu kan memiliki gap terhadap Betul, yang betul, senior, itu saya kira betul, antara lain. Baiklah, betul. Kang Pranata, saya kira kita sudah memberi inspirasi Ya, kepada pembuat kebijakan. Mudah-mudahan betul, ke depan kebijakan untuk memilih kepala sekolah, menyiapkan kepala sekolah ini benar-benar profesional, sesuai dengan betul, prinsip betul, betul. keadilan dan profesionalitas kita. Terima kasih, Ya, Kang Pranata ya, dan ya. tetap selalu sehat dan Amin, amin. sedikit Pak. sedikit kurangi makan malam supaya tidak. Saya ini udah diet ini, kurang Ya, makan oke. nasi. Nah, turunnya Oke. baru 5 kilo. Ya, oke. Ya, selamat. Terima kasih. Sampai Terima ketemu. kasih, terima Ya, kasih, terima sampai kasih, ketemu Prof. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.